Hi everyone, saya Pastor Hania Saputra dari kota Brisbane, Australia. Di rumah saya ada Ben, ya, cucu pertama saya yang berusia 2 tahun lebih dan Desember nanti kita merayakan 3 tahunnya. Saudara, saya perhatikan bahwa perkembangan yang begitu pesat dari seorang anak, bahkan banyak keluarga yang menyatakan satu statement kepada saya bahwa mengapa kelucuan seorang anak hanya bisa cuma beberapa tahun saja dan akhirnya anak itu bertumbuh besar semakin berhikmat, ya, semakin berhikmat kata orang dan hilang kepolosannya. Tentu saja lingkungan akan membentuk seseorang sejak hari pertama dia lahir. Bahkan saya sendiri percaya bahwa sejak dia ada di dalam kandungan ibunya pun, ya, karakter itu tercetak, saudara. Ya, semua yang terjadi kepada ibu akan mempengaruhi janin bayi di dalam kandungannya. Akhirnya anak bertumbuh dewasa dan tidak lucu lagi. Bahkan kalau boleh saya katakan berhikmat itu ternyata ada ruginya juga. Karena korbannya adalah kepolosan dan ketulusan. Ya, kepolosan dan ketulusan. Nah, pengikutan kita kepada Tuhan, ya, juga bisa terjadi seperti apa yang terjadi di kehidupan keseharian. Tahun-tahun pertama kita mengikuti Tuhan begitu polosnya, begitu tulusnya, tanpa ada agenda apapun yang menjurus kepada manipulasi, ya, memanipulasi Tuhan. Hari-hari kita penuh dengan ucapan syukur, mujizat besar kecil terjadi di mana-mana. Di mana-mana. Mungkin setelah 25 tahun Anda mengikut naik surutnya, ya, kekristenan ini, dan saudara menghadapi, ya, hantaman dari kiri kanan atas bawah depan belakang, maka sifat seseorang itu bisa berubah, bisa jadi pahit, bisa jadi keras, bisa jadi sinis terhadap keluarga sendiri. Ini orang beriman kita ngomong. Tiada keadilan yang merata, suara hati merintih. Tuhan itu menurut saya tidaklah merata di dalam memperlakukan kita anak-anaknya. Tetapi yang jelas, dengarkan ini, dia itu adil. Nah, mata kita secara sekejap dan secara kilat saja menerpa kesuksesan seseorang yang adalah saudara seiman. Kemudian, ya, pikiran kita itu bermain dengan iri hati dan mulai berpikir bahwa kita agak disingkirkan, ya, oleh Bapa. Nah, mulailah kepahitan, ya, menumai berkah di dalam hati kita. 25 tahun mengikut Tuhan. Tetapi toh kita masih tertipu, terkecoh dengan segala, ya, yang namanya berkat Tuhan itu berupa benda-benda dunia yang kita tidak bisa miliki. Orang lain yang tidak percaya Tuhan miliki begitu banyak. Kemudian hati mulai merintih lagi. Alangkah sedihnya. Jika Anda mengikut 2,5 tahun mungkin bisa dimaklumi. Ya, karena mungkin Anda belum dewasa secara rohani. Tetapi kalau 25 tahun Anda mengikut Tuhan dengan sifat yang demikian, penalaran yang demikian, maka pertanyakan, ya, pertumbuhan saudara. Bahkan saya jumpai beberapa orang yang dahulunya menjadi murid Alkitab saya pada waktu tahun 90-an. Mereka membuat status, mereka berbicara, omongannya sinis, omongannya sarkastik, omongannya sadis, omongannya menghakimi, membabi buta, menjelekkan orang seolah-olah dia yang paling hebat. Kita tidak pernah dekat dengan mereka. Jangan menghakimi. Makanya kita berani ngomong ngawur saja. Dan menghakimi dengan menghancurkan. Kita tidak tahu cerita mereka.
pengorbanan mereka, usaha mereka, jatuh bangunnya mereka. Kita iri karena kita tahu keadaan mereka hari ini. Bayangkan, saudara, kalau itu orang yang kita iri itu sesama iman kita, maka kita ini sedang menyerang keluarga sendiri. Kita menjelekkan Bapa dari segalanya, dari semuanya. Saudara, perkara kita masuk dalam keluarga Tuhan, bukan kita yang milih, bukan kita yang mau-maunya masuk dalam keluarga Tuhan. Firman Tuhan katakan Yohanes 15 ayat 16 mengatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Perhatikan itu. Tuhan yang menetapkannya. Bukan kita yang memanggil diri kita sendiri untuk mengenal Tuhan. Bahkan kita mau-maunya masuk ke dalam kerajaan damai sejahteranya. Tetapi nyatanya adalah Tuhanlah yang memanggil kita. Saya rasa jika Anda tidak betah dengan keadaan kekristenan hari ini, ya, monggo keluar saja. Mungkin Anda tidak terpanggil. Sebab Anda menyerang keluarga dari Bapa yang penuh kasih. Dan pertanyaan saya begini, buah apa yang sudah Anda hasilkan selama ini? Apa cuma 5 tahun pertama Anda berproduktif, dan setelah itu Anda tidak, setelah Anda mengalami ketidakadilan dari manusia yang adalah saudaramu, Anda kepahitan dan Anda berhenti berbuah. Kalaupun punya buah, rasanya berbeda, pahit. Coba saudara baca di 2 Samuel pasal yang ketiga ayat 1-5, ya, di mana ayat-ayat ini menuliskan bahwa keluarga Daud itu semakin hari semakin kuat dan keluarga Saul semakin hari semakin lemah. Kemudian ayat-ayat ini melanjutkan bahwa ada list 6 anak Daud yang tidak berbuah manis. Bahkan sebenarnya malu sekali untuk disebutkan apa yang mereka lakukan kepada bapa mereka sendiri. Tetapi apakah ayat itu keliru? Alkitab adalah kitab yang paling jujur di atas muka bumi. Menuliskan apa adanya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kita tidak perlu malu membacanya. Why? Sebab ayat-ayat itu memberikan satu kebenaran bagi saya dan Anda. Bahwa mengikat perjanjian dengan Allah adalah buat generasi. Wow. Mengikat perjanjian dengan Allah. Make a covenant with God is for generations. Yesus saja disebut keturunan Daud. Itu mengenapi ayat yang pertama dari 2 Samuel pasal yang ketiga. Itu sebelum kita lihat ke-6 anak Daud. Kalau kita baca, kita lihat, selidiki sejarahnya, wah kita bakal kepahitan, patah semangat. Tetapi apapun yang dilakukan manusia tidak bisa menggagalkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Lihat, kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan apapun juga. Perbuatan manusia tidaklah menggoncangkan, merubah, menghancurkan, menggagalkan covenant kita dengan Bapa melalui Yesus. Karena kalau demikian masih perlukah kita pahit hati? Kalau tidak ada yang bisa menggoncangkan covenant, perlukah kita pahit hati kepada keadaan orang lain yang kita kira lebih diberkati daripada keadaan kita sendiri? Nah, nasihat saya sebelum Anda mematikan video ini ataupun ngurus pekerjaan yang lainnya. Yang pertama begini, jangan menilai kehidupan orang lain dan bandingkan dengan kehidupan Anda sendiri dengan melihat enaknya hidup mereka dan susahnya hidup saudara. Itu nomor 1. Jangan bandingkan. Kita punya sejarah sendiri, kita punya kisah sendiri, kita punya perjalanan sendiri. Yang kedua, jangan menilai berkat Tuhan cuma dengan benda-benda jasmani yang ada di bumi. Yang ketiga, please, jangan mengasihani diri sendiri.
Jangan mengeluh terus. Tapi ubah lidahmu menjadi ucapan syukur. Yang keempat, please jangan menyerang keluarga Yesus. 4 jangannya. Bagi Anda yang anti jangan. Ya, buktinya di mana? Di hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu semuanya jangan. Ada sebagian besar adalah jangan. Nah, semuanya dilanggar. Misalnya ada tembok dikatakan jangan kencing di sini, justru tempat itulah yang paling bau. Nah, model-model yang Anda anti jangan ini, saya mau berikan nasihat juga. Ya, yang keempat nasihat, yang pertama ada begini. Lihatlah covenant Yesus dengan Anda. Forever is God's game. Selamanya. Yang kedua, Tuhan itu adil. Sebelum Anda check out dari bumi ini, Anda akan melihat dan Anda akan mengalami janji Tuhan. Itu janji Dia. Yang ketiga, hiduplah di dalam firman Tuhan. Biarlah hari-hari Anda penuh dengan warna-warni kemuliaan Tuhan yang gemilang. Terakhir 4, nilai diri Anda dengan harga yang mahal. Iblis selalu memberikan diskon habis-habisan untuk saudara. Tapi Yesus ketika Dia selamatkan saudara, aku yang pilih engkau. Berarti Anda memiliki self-esteem, God's esteem di dalam kehidupan Anda. Anda berharga, bukan murahan. Seperti kata-kata daripada si iblis. Oleh karena itu kalau Anda mahal, jangan mudah untuk jatuh dalam dosa ataupun ya menanggapi godaan dari dosa. Saya ingin akhiri bahwa Anda itu dipilih oleh Tuhan. Harga Anda sangatlah mahal. Oleh karena itu, tetaplah setia sampai akhir. Biarlah saudara like, saudara subscribe, saudara follow saya. Tuhan memberkati saudara.